Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Dimanapun Anda berada tentu saja. Hari ini Minggu Paskah yang keempat tahun A oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Panggilan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar berbicara tentang Yesus sebagai gembala baik. Mari kita mendengarkan firman-Nya sebelum kita mendengarkan satu dua pokok renungan untuk kita dari inspirasi sabda Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan perikop Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, dia berjalan depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat merayakan Minggu Panggilan. Minggu untuk mendengarkan, mendoakan mereka yang terpanggil, sekaligus berdoa untuk semakin banyak panggilan dalam gereja. Kita mendengarkan perikop tentang gembala yang baik. Gembala selalu berkaitan dengan domba. Saudari-saudara, berbicara tentang domba, binatang domba tentu saja, kendati nampak elok dan menarik, lebih menarik daripada kambing, ternyata sebagai binatang, domba itu memiliki cukup banyak kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah bahwa domba itu termasuk binatang bodoh. Sehingga selalu harus diajari, selalu harus dituntun, selalu harus didampingi, dibimbing setiap hari dan di sepanjang waktu. Juga yang kedua, kekurangannya dia suka meninggalkan kawanan, lari, menghilang, sampai tersesat bahkan. Yang ketiga, dia juga adalah jenis binatang yang tidak mampu membela diri, sebab dia tidak punya taji seperti ayam, dia tidak punya cakar yang tajam seperti
kucing atau singa. Dia tidak mempunyai taring seperti babi atau gigi seperti harimau. Dia tidak mempunyai tanduk seperti kijang atau sapi. Dia tidak mempunyai sengat seperti lebah atau tabuan. Maka jelaslah bahwa dia sangat membutuhkan seorang gembala yang baik, yang menuntun, yang membimbing, yang mengajarinya selalu. Dia membutuhkan seorang gembala yang selalu menjaga dan melindungi. Bahkan gembala yang mau mencari ketika dia tersesat atau terpisah menjauh dari kawanan. Dia membutuhkan gembala yang berani memberikan nyawa, berani berkorban demi domba-dombanya, memberi yang terbaik kepada domba-dombanya yang tidak mampu membela diri sendiri. Saudari-saudara umat beriman terkasih, domba-domba yang membutuhkan gembala, domba-domba yang seringkali meninggalkan kawanan, domba yang seringkali lari atau tersesat, domba yang membutuhkan gembala, sebetulnya adalah gambaran dari kita semua, gambaran umat Allah yang terus berjalan menuju kepada Bapa dalam komunitas, dalam kumpulan orang-orang yang percaya, tapi seringkali juga menghilang, seringkali juga tersesat, seringkali juga memisahkan diri dari kawanan. Domba yang terhadap sengat maut tidak mampu membela diri sendiri, tidak mampu melindungi diri sendiri, dan itu adalah gambaran kita, gambaran manusia yang membutuhkan seorang gembala agung yang menjaga, merawat, yang melindungi, yang membela, dan bahkan mau memberikan nyawa untuk yang penting kita selamat. Gembala itu adalah Yesus sendiri, saudara-saudari. Dialah gembala baik, pastor bonus. Dialah yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba, yaitu kita yang seringkali tersesat, yang seringkali menghilang, yang seringkali ikut mau sendiri, yang seringkali susah untuk dituntun, susah untuk dibimbing, yang seringkali memang susah untuk membela diri. Karena itu betapa kita sungguh membutuhkan Yesus sebagai gembala baik, gembala yang memberikan yang terbaik, gembala yang menjamin kehidupan kita, gembala yang pasti tidak akan mencelakakan kita, gembala yang selalu memberikan perlindungan di saat kita sungguh membutuhkannya, gembala yang memastikan bahwa kita aman terjaga. Tetapi itulah saudara-saudari, sebaik apapun gembala, domba tetaplah domba yang seringkali sebagai binatang bodoh, tersesat, dituntun terus-menerus, tapi juga seringkali kembali lagi kepada kebiasaan lama. Seringkali memisahkan diri dari sang gembala dan kawanan. Seringkali bisa menjadi mangsa, bisa menjadi korban, tetapi tetap saja memisahkan diri. Kita sungguh membutuhkan Yesus sebagai gembala yang sekaligus adalah penjaga. Yesus menyebut dirinya sebagai pintu juga dalam perikop hari ini untuk menegaskan kepada kita bahwa pintu itu adalah akses masuk, juga akses keluar. Sekaligus pintu adalah satu tempat di mana kita keluar masuk, sekaligus menjadi pelindung dari macam-macam kemungkinan yang buruk, entah dari pencuri, entah dari terkaman binatang buas. Ketika Yesus menjadi pintu,
maka Dia adalah pelindung kita. Ketika Yesus menjadi pintu, Dialah yang akan menjauhkan kita dari segala macam kemungkinan bahaya. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah memisahkan diri dari Sang Gembala Agung. Meskipun sebagai manusia, sebagai domba yang seringkali punya banyak kelemahan, mari kita berusaha terus-menerus, belajar terus-menerus, mendengarkan suara Sang Gembala. Domba-domba mengenal suara gembala. Tetapi suara gembala hanya bisa dikenal kalau terus didengarkan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi domba-domba yang baik bagi Tuhan, yang mau tetap berada dalam tuntunannya, bimbingannya, perlindungannya, yang selalu mengikuti panggilannya, yang mengikuti tuntunannya. Jangan pernah memisahkan diri dari Dia, karena kita pasti tersesat, dan kalau tersesat, kita berada di dalam bahaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala baik, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami satu persatu dengan nama kami masing-masing. Engkau Gembala yang baik, Gembala yang senantiasa membimbing, menuntun, menjaga kami. Gembala yang membela kami, Gembala yang bahkan mau berkorban untuk kebaikan, untuk keselamatan kami. Mampukan kami untuk menjadi domba-domba yang baik, yang selalu mendengarkan suara-Mu, dan terus mengikuti tuntunan bimbingan-Mu, agar kami selamat sampai tujuan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Semakin banyaknya panggilan untuk menjadi gembala dalam gereja. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi domba yang baik bagi Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.